Kalau ijazahnya asli, mengapa harus ke pengadilan? Menyewa pengacara, menggerakkan polisi, mengadu domba sesama anak bangsa. Apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, nggak kenal, kapan pernah bertemu, bahkan saya yang minta untuk memposting ijazah saya, semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang bisa. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11 Bapak ini kan plus saya dari 11. Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, sekarang mari diselidiki, ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan, berarti kan susah jadikan tersangka. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh, saya bilang berkasnya bisa 1 meter kan begitu. Walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Persoalannya, Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga, punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Pak. Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke, nah sekarang di sini mengatakan surat ini tanda kuliahnya. Kata di sini suratnya kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun ini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara menguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu.
Karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, jenis peradilan. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak. Dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini, UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya, sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah, tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran. Kuliahnya harus tamat. Apa namanya? IP-nya harus sekian gitu kan? Ada skripsi. Ada skripsi, dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan? Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah ya, Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa dan lain-lain. Nah kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran masih tahu saya Pak Gibran, Pak tolong antarin saya ke Insert. Terus sebelah sana, iya dia bilang saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dan nggak lama terus dia pulang ke Indonesia. Kita Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi di video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maju terus para perjuangan keadilan rakyat, cerdas dikejar terus. Nah, kalau memang agak ada algoritma atau tangkap dan kronologinya, Jokowi rakyat Indonesia telah dibohongi di resmi ini. Sudah waktunya rakyat nuntut keadilan. Nah, terus lanjut biar termulu-mulu merasakan akibatnya. Nah, kalau kita lihat rakyat Indonesia kecolongan ini dijadikan pemimpin. Kalau keadilan tidak bisa ditegakkan seperti ini, akibatnya maju terus perjuangan keadilan. Polisi yang rakyat jadi sakit hati para pendemo, biarlah mereka menurut keadilan dan kejujurannya. Nah, kita lihat bagaimana semoga perjuangan dilindungi oleh, lanjutkanlah perjuangan ini. Semoga pembohong para pendukungnya tenggelam dan munculkan kembali. Bangkit dan lanjutkan besar demo ini, kita kompas setia, kota kompas pasti hancurnya. Nah, inilah akibat kalau masa sudah muak dengan kelakuan dan jadi rasain. Bagaimana rakyat harus bersatu karena dipakai keluarganya, untuk itu uang rakyat, jadi kita harus hancurkan rumah dan rumahnya. Nah, rakyat Solo marah karena dizolimi Jokowi. Waduh, rupanya Jokowi sudah persiapan, rupanya sadarlah aja, aku aja pada adanya. Nah, kita lihat kalau aparat tak patuhi hukumannya, rakyat juga langgaran hukum. Nah, tentunya perjuangan kebenaran dan semoga kesuksesan lancar di seri Jokowi perusaha bangsa negara Indonesia ini. Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat, rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Jadi satu cara berubah Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adalah Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden.
tentunya setuju sekali, ayo hancurkan semuanya biar cepat selesai negara kita kembali aman. Nah, bagaimana kalau kita lihat mantap bongkar semuanya tentang rakyat kita sekarang makin susah dan harus dihukum beratnya. Jadi sudah saatnya rakyat sadar, jangan mau dibohongi lagi, siapa yang menang pasti menuainya. Nah, bagaimana solusi terbaik agar lebih cepat menyelesaikan persoalan dan kejahatan terhadap bangsa yang dilindunginya? Nah, tentunya kita lihat di sini bagaimana nggak bakal maju kalau negeri ini jadi rebutan kekuasaan saling digulingkan, padahal yang menggulingkan belum tentu yang benar. Pengadilan rakyat sudah saatnya berotak dan hancurnya semua kejahatan negeri ini. Nah, ditunjukkan saat ijazah DPP rakyat kita itu baik jadi wisdom atau ngapain juga sih, bersih tegal leher sampai rakyat kaya raya pemerintah. Rakyat harus bersatu seluruh NKRI, kalau nggak kita akan sengsara. Presiden omong-omong juga hanya turukan. Nah, tentunya kita lihat bagaimana pemimpin yang tidak bijaksana negara ini menjadi hancur. Kenapa pejabat rakyat Indonesia bersatu demi kebaikan negeri? Nah, kita lihat polisi janganlah melindungi Jokowi, biarkan rakyat masuk bikin perhitungan. Negara menawarkan dirusak pengkhianat saat ijazah palsu, polisi harus malu melindungi mereka, haruslah ikut bergerak menindak Jokowi dan keluarganya. Seharusnya dia dihukum mati, pejabat negara tidak bisa diberikan apapun nusa kebangan tempatnya. Nah, harusnya warga Solo mau dibohongi sama tukang. Sekarang kalau kita lihat orang Solo juga disipati lagi. Nah, semoga para pendemo dilindungi Allah demi membela rakyat Indonesia, dan Indonesia juga banyak lulusan S1 atau S2 atau S3, bahkan banyak lagi yang diberitakan tapi susah cari kerja. Sekarang ijazah palsu Jokowi bisa jadi presiden negara, dan apa negara tidak ada. Jangan biarkan demokrasi hukum diacak orang gak punya ijazah, sita asetnya, periksa hukum harta kekayaannya. Nah, biasanya memfitnah orang gak terima kasih sama Jokowi di dunia internasional aja mengakui kok begini. Nah, ayo bersatu rakyat dan sampai Merauke. Nah, sudah saatnya hukum berjalan dengan bersatu rakyat bila penegak hukum tidak berpihak di rakyatnya. Nah, para penegak hukumnya bersatulah dengan rakyat memberantaskan para koruptor. Jangan biarkan koruptor berkelihara di NKRI, miskinkan buang ke Nusa Kambangan. Nah, maju terus supaya anak kita ke depannya mendapatkan keadilan setelah kita berjuang. Jangan berharap berhenti menuntut keadilan, maju terus, mari rebut kembali keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah saudaraku, semoga anak-anak bangsa Indonesia, mahasiswa selalu dilindungi Allah demi membela rakyat Indonesia ini. Kita tak boleh melecehkan proses pengadilan sebagai negara hukum demi menemui keadilannya. Manusia yang di penegakan hukum dia mau punya moral yang terbaik. Nah, tentunya karena para penegak hukum yang gak mau menegakkan keadilannya, maka rakyat yang akan menghukumnya berampas, maka rakyat akan semua harta para koruptor dan para pembela koruptornya. Nah, bagaimana kalau kita lihat semangat terus kawan demi negeri Indonesia tercinta, pantang mundur demi kebenaran, dan maju terus pantang mundur demi membela rakyat Indonesia. Ayo maju terus, kita sudah terlalu banyak bersabar, malah semakin diinjak-injak oleh keluarga Mulyono termulu-mulu ini. Lanjutkan perjuangan benar demi desa, mendoakan mudah-mudahan kalian tetap dilindungi. Nah, kita lihat tuntaskanlah tindakan rakyat, jangan biarkan pejahat bangsa dilindungi rakyatnya yang paling berkuasa. Kalau terbukti korupsi harus dikompakkan, jangan merusak, tidak terbukti mudah-mudahan tidak salah langkahnya. Rakyat Indonesia harus cerdas, kenapa pilih pemimpin yang mementingkan diri sendiri KKN-nya. Nah, bagus. Nah, kita lihat tentunya demo ke rumah Jokowi mudah, sehat walafiat dan tujuannya tercapai. Maju terus perjuangan kalau pembelaan kebenaran biar rakyat sejahteraan makmur, berantas korupsi. Kalau keadilan tidak bisa biar rakyat dituntut ke lapangannya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Salam NKRI.